نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ya, kita mulai pertemuan kita kali ini masih ke makulat ala aina gitu. Makulat ala aina ini makulat yang paling panjang soalnya. Jadi sudah 2 pertemuan belum selesai. Ini semoga selesai. Kalau nggak selesai berarti 4 pertemuan. Makulat ala aina. Oke. Karena ini nggak ada orang, nggak apa-apa direkam aja nanti biar bisa dilihat oleh yang lain gitu loh. Langsung saya bagikan aja lah. Kemarin sampai sini. Kemarin sampai sini. Nah, wala bathu amrun sa'idun ala sukun ghairu masyrutin fi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi makulat ala aina itu adalah bisa kita perhatikan kalau kenapa mati? Sebentar. Loh, kok keputus-putus ya tadi ya? Ya, jadi makulat ala aina itu bisa terjadi kalau kita perhatikan ada jisim, kemudian ada tempat. Nah, kemudian tempat ini ditempati oleh suatu jisim. Nah, jadi di sana itu ada tempatnya, ada jisimnya yang menempati tempat itu, kemudian ada nisbah, artinya ada hubungan antara tempat sama jisim itu, sehingga kita katakan suatu jisim itu bertempat, kemudian tempat itu ditempati gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka muncullah yang dinamakan hay'ah atau arodun atau halatun yang atau suatu keadaan yang kita sebut sebagai al-aina, makulatul aina. Nah, kalau indal mutakalimin makulatul aina itu terdiri, mereka mengatakan ada karena para mutakalimin itu percaya al-kaun. Al-kaun itu al-istima wal iftiraq, al-haroka wa sukun gitu. Kayak gitu.
Jadi ini satu-satunya makulat selain jauhar yang dipercaya indal jumhuril mutakallimin. Nah, kemarin sudah masuk ke al-harokah sukun, kemudian ada beberapa iskalat atau problem. Nah, kesimpulannya ada di sini. Wahina idzin fal aula fi tariqil hasri, maka ketika memperhatikan problem-problem sebelumnya, maka yang paling utama dalam cara untuk mensurvei, cara untuk torikul hasri, torikul hasri untuk menyimpulkan perbedaan antara al-harakah dengan sukun gitu loh. Ayyikol dikatakan ingka nahusulan awalan fi hayyizin tsanin, jika gitu loh. Jika ada suatu jauhar, ini kan gini. Ini jikanya gini. Nah, jika ingkana husul ini, jika husulul jauhar fil hayisi gitu loh. Hayisi ini tempat atau lebih khusus lebih umum daripada tempat gitu. Ingkana husulul jauhar fil hayisi adalah husulan awalan fi hayizin tani, merupakan bertempat gitu loh. Bertempat pertama pada tempat yang kedua, maka faharokatun, maka harokat gitu loh. Diingat pertemuan sebelumnya menggambarkannya, kita gambarkan seperti titik-titik, ada titik A B, kemudian ada jisim yang bergerak dari A ke B gitu dan sampai ke C. Nah, husul awal haizin sana, titik-titik ini ada titik A B C D, itu kita bayangkan itu ini titik A haiz pertama, titik B haiz kedua, titik C haiz ketiga gitu. Nah, husul awal ini pertama kali dihitung gitu loh. Kalau husul kan dari A ke B kan, dari A ke B nyampe ke B kemudian diteruskan sampai ke C nggak berhenti, itu dihitung husul awal bagi gerakan gitu loh. Bagi gerakan gitu. Nah, kalau asukun, nah, jadi kan AB. Jadi kalau harokah itu mempertimbangkan husul awal dan tempat yang kedua, karena tidak dipertimbangkan dari A, karena A ini kan titik bergerak pertama kali gitu loh. Dia itu diam gitu loh. Kemudian bergerak dari A ke B, nah kayak gitu loh. Nah, baru bisa dihitung bergerak itu ketika sudah sampai B, mau lanjut ke C gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kejadiannya dia itu berhenti di B, maka itu bukan harokat tapi sukun, karena dia itu husulan sanin fi haizin awal gitu. Jadi dia itu haiz, dianggap haiz pertama. B indah sukun itu dianggap sebagai haiz pertama. Nah, husulnya itu dianggap haiz yang kedua gitu loh. Karena sebelumnya itu mempertimbangkan bahwa pernah bergerak gitu. Jadi gampangnya itu dikatakan bergerak itu karena dia itu pernah diam sebelumnya, dikatakan diam itu karena pernah bergerak sebelumnya. Maka ada husul awal, ada fi haizin sani, ada husul tsani fi haizin awal gitu. Jika husulul jauhar fil haizi itu adalah husulan awal fi haizin tsani, adalah bertempat yang pertama pada tempat yang kedua, maka dia itu adalah harokah. Wa illa, jika tidak begitu, bukan husul awal fi haizin tsani fasukun, maka sukun. Kalau sebelumnya ingkana husulan thanian fi haizin thanin fi haizin awal, maka fasukunun gitu. Tapi kemudian ada iskaliyah ketika terjadi seandainya ada satu jauhar yang diciptakan satu-satunya, nggak ada jauhar yang lain gitu loh. Maka nggak ada pergerakan gitu, nggak ada, istilahnya nggak ada dua jauhar kan, ingkana husul jauhar fil haiz gitu. Maka ketika nggak ada
jauhar, maka dia dihukumi apa? Dihukumi sukun gitu loh. Kenapa? Karena dia itu dianggap sebagai awali zamanil hudus gitu. Fa yadkhulu fi sukun al kaunu fi awali zamanil hudus. Maka di sini maka termasuk dalam kategori sukun diam adalah penciptaan pertama kali fi awali zamanil hudus, pada zaman kejadian, zaman zaman penciptaan baru pertama kali gitu loh. Pertama kali ketika belum ada jawharannya, ada satu jawhar, maka dia disebut sebagai sukun atau harokah. Nah kalau harokah kan harus ada 2 titik, nah kan belum ada apapun gitu, maka dia dikategorikan sukun. Karena maka definisinya apa, torikul hasrinya diubah menjadi ingkar husul awal fi haizin tsanin farokatun wa illa fasukunun. Kalau yang sebelumnya itu ingkar husulan tsanian fi haizin awalin fasukunun gitu. Tapi ini diganti. Pokoknya kalau nggak husul awal fi haizin tsani, maka dia disebut sebagai sukun gitu. Ya. Ya gitu. Wa dhahiru ma dzikra anna sukun huwa al-husul tsani min al-husulaini fi haizin wahid. Walakin al-aqrab أن المراد أنه مجموع الحصولين كما يحمل قولهم الحركة حصول في الحيز بعد الحصول في حيز آخر على أنها مجموع الحصولين. هذا حاصل ما في شرح المقاصد. Ya, ini perselisihan lagi. Wadhahiru ma dzukira anna sukunuhu. Nah ini ada perselisihan, saya baca aja biar nggak dilewatkan lah. Nah, yang zahir dari apa yang disebutkan tadi adalah anna sukuna huwal husul tsani min al husulaini fi haizin wahidin. Bahwa dia adalah husul yang kedua, ada pertempat yang kedua dari 2 husul. Kalau ada 2 husul, husul pertama sama husul kedua, yang sukun itu muktabar di sana adalah husul yang kedua fi haizin wahidin, pada haiz yang pertama atau yang satu. Itu doanya kayak gitu. Husul tsani minal husulaini fi haizin wahid. Lakin al-aqrab, tapi yang lebih dekat. Tadi kan ini torikul hasrinya ini gini kita. Ingkar husul awal fi haizin tsani fa hakatun wa illa fasukunun. Nah, kemudian dianalisis. Nah, yang literal dari apa yang disebutkan tadi adalah bahwa sukun, tadi kan sudah disebutkan al-harakah, sekarang sukun adalah husul tsani minal husulaini fi haizin wahidin gitu. Kalau harakah husul awal fi haizin tsani, kalau sukun itu husul tsani minal husulaini fi haizin wahidin la fi awal. Lakin al-aqrab, tapi yang lebih dekat, anal murad yang dimaksud adalah annahu majmu'ul husulaini, bahwa sukun adalah gabungan 2 husul. Kama yuhmal qawluhum al-harakah husulun fil hayzi ba'dal husul fi hayzin akhar. Ala annaha majmu'ul husulaini. Hadza hasil ma fi syarh al-maqasid. Nah, ini analisisnya ini mencoba mendekatkan atau mencoba mendekatkan tasawur atau gambaran bahwa apa yang pernah saya sebutkan itulah ada titik A, titik B. Nah ini coba dipertimbangkan dalam definisi. Maka kemudian ada sedikit perubahan definisi. Nah, bahwa sukun itu adalah majmu'ul husulaini. Jadi majmu'ul husulaini bukan husul tsani minal husulaini, tapi majmu'ul husulaini kama yuhmal qawluhum, sebagaimana perkataan ulama ketika membahas harokah itu dipahami gitu loh. Mereka mengatakan al harokah husul fil hayzi ba'dal husul fi hayzin akhar ala annaha majmu'ul husulaini gitu. Perkataan para ulama yang mengatakan pergerakan adalah husul atau bertempat pada suatu tempat setelah bertempat pada tempat yang lain. Maksudnya adalah bahwa harokah adalah kumpulan dari 2 husul ini. Jadi husul awal, husul tsani itu
tetap dipertimbangkan husul awal sama husul sani gitu loh. Cuma dia itu fil hayzi awal atau fil hayzi sani. Kalau fil hayzi awal maka dia disebut sebagai sukun. Tapi kalau fil hayzi sani maka dia disebut sebagai harokah gitu loh. Kayak gitu. Harokah adalah suatu entitas bertempat pada suatu tempat setelah dia itu bertempat pada tempat yang lain gitu loh. Jadi ada hais yang kedua. Hais. Jadi husula ini bertempat dua hal itu bertempat pada dua keadaan itu dipertimbangkan gitu. Nah ini ada pandangan yang lain. Waqala fi syarh Tawali, berkata ulama dalam syarh Tawali ini Al-Asfihani, Tawali al-Anwar punya Al-Baydawi di syarah Al-Asfihani. As-sukunu ibaratun an husul jawhar fi anaini fasa'idan fi makan wahid. Diam adalah suatu terjadi ketika bertempatnya jawhar pada dua tempat lebih pada satu tempat. Fi anaini fasa'idan fi makan wahid. Fi ana ini anin sama makan ini lebih khusus anin ya. Suatu jauhar bertempat pada dua, gampanglah dua titik lah, lebih pada satu tempat. Wal haruka ibaratan an husulin fi anaini fasu'idan fi makanaini. Kalau haruka adalah terjadi adalah ketika jauhar itu bertempat pada dua titik atau lebih pada dua tempat gitu. Ini syarah Tawali. Yang kalau digambarkan kan seperti gambaran titik-titik yang kita sebutkan sebelumnya itu loh. Kalau kita bayangkan titik A, titik B, kemudian ada yang bergerak dari A ke B gitu. Kalau dia itu masih dia dari A ke B ke C, kemudian dia di B itu berhenti, maka keadaan berhenti di titik B itu disebut sebagai sukun, berhenti. Nah, kalau dia itu melanjutkan ke C, dari A ke B ke C, waktu nyampe ke B itu dia disebut sebagai keadaan bergerak. Gitu. Oke, nah itu udah terlewatkan. Nah, itu dibaca aja berkali-kali. Insya Allah akan paham sedikit demi sedikit lah gitu. Kemudian ada perbedaan waqtalafu fi jawazi khuluwil jismi anil harakati wasukun. Para ulama berbeda pandangan dalam kebolehan suatu jisim itu sepi dari al harokah sama sukun. Harokah sama sukun. Faman fassarahuma bima dzukira jawazahu. Sebagian ulama yang menafsirkan harokah sama sukun sebagai apa yang definisi yang disebutkan sebelumnya, maka dia membolehkan suatu jisim itu tidak berharokat, tidak pula sukun. Idil jismi fi awali zamani huduthi la yakunu sakinan. Gitu. Nah kan, jadi kan problemnya ketika pertama kali diciptakan suatu jauhar, belum ada jauhar yang lain, dia itu disebut kategori harokat atau sukun gitu. Nah kalau dikategorikan sukun itu kan belum ada jauhar yang lain, nggak ada husulan, berarti nggak ada husulan tan fi haizin awal gitu. Kayak gitu, gimana bisa bergerak gitu. Tapi sebagian ulama menyatakan keadaan semacam itu disebut sebagai sukun juga gitu. Fi awali zaman Hudus masuk ke dalam sukun juga gitu. Tapi nah orang yang menafsirkan harokah sama sukun seperti tadi, seperti yang disebutkan Syarh Tawali, al harokah as-sukun ibaratun al husul jawra fi anaini fasu'idan fi makan wahid
kan gitu kan. Kemudian al-harakah husulul jauhar husulun fi ana ini fasa'idun fi makana ini. Nah, yang menafsirkannya dengan dua definisi semacam itu, maka keadaan pada awal penciptaan ketika masih ada satu jauhar belum ada jauhar yang lain itu layak sakna, tidak disebut sebagai diam likaunihi ghairu hasilin fi makanin wahidin fi ana ini, karena dia itu tidak ada husul dalam satu tempat, husulun awal gitu loh. Fi haizin sani belum ada, fi ana ini belum ada. Wa ghairu mutaharik, dia juga belum disebut sebagai mutaharik juga. Li'annahu lam yahsul fi dzalikal haizi ba'da an kana fi haizin akhar. Karena dia jauhar satu-satunya fi awal zaman al-hudus itu belum ada, lam yahsul fi dzalikal haiz, belum ada pada, belum bertempat pada haiz tersebut setelah dia pernah bertempat pada haiz yang lain, kan keadaannya hanya ada satu jauhar. Oke, gitu. Maka orang yang menafsirkannya seperti definisi yang sebelumnya itu, dia disebut, maka dia membolehkan ada keadaan suatu jisim di mana dia itu tidak bergerak juga tidak diam. Gitu. Tapi waman fasara sukun bi hausul jismi fi makanin kana al jismu fi awal zaman al huduts sakinan. Maka orang yang menafsirkan sukun sebagai keadaan ketika jisim itu bertempat pada suatu tempat gitu loh. Maka jisim pada awal pertama kali penciptaan ketika belum ada jauhar yang lain, dia disebut masuk kategori diam. Wakana sukun bima'na al-kaun. La nau'an minhu. Nah, maksud dari sukun di sini adalah kaun itu sendiri. Bukan merupakan spesies dari kaun. Kan kaun itu kan menurut takalim ada 4. Al-harak wa sukun, al-istima wal iftiraq. Ketika awal zaman al-huduth itu menurut ulama ini, dia itu sukun itu terjadi juga gitu loh. Tapi sukun di sana waktu awal zaman Hudus itu bukan berarti dia itu menjadi nau dari al-kaun, tapi dia itu al-kaun sendiri karena teman-temannya belum ada haroka, belum ada isma, belum ada firo, karena masih hanya ada satu jawar saja gitu loh. Nah, maka di sini seperti wakana sukun bima'an al-kaun. Maka sukun ketika itu fi zaman Hudus itu dia itu bermakna satu-satunya kaun itu gitu. Karena kaun ada 4 kan, ini satu-satunya, belum ada yang lain, bukan satu spesies dari al-kaun. Karena kalau sudah ada jawar yang banyak maka bisa kita katakan istima istirok asukun sama haroka, asukun haroka gitu. Nah, sukun salah satu dari 4 macam itu gitu. Nah, gitu loh. Intaha mulakhoson, selesai syarat wali di talkhis. Nah, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke definisi tempat. Ini memperjelas makan gitu loh. Sebelumnya itu ada, coba kita review sebentar kan. Ntar. Nggak usah. Nah, ini perselisihan dalam ini akan menjelaskan lebih mendetail soal al-makan. Karena indal makan. Nah, indal mutakalibin makan ini ya nanti ya, makan ini lebih khusus daripada hais. Tapi indal hukama al-makan sama al-hais itu mutarotif sama.
sinonim. Nah ini memperdalam penjelasan tentang al-makan. Wa alam anna al-makan lughatan mawdi'u kauni syai'i wa huwa husulu syai'i. Makan secara bahasa adalah tempat keberadaan sesuatu atau tempat atau kejadian. Bahwa makan itu adalah husulus syai'i, kejadian sesuatu gitu loh. Sesuatu itu dikatakan hasilun itu ketika ada tempatnya. Ini secara lughatan ya, bukan istilah. Karena secara istilah nanti makan ini lebih khusus daripada hais. Yudhakaru, ya al-makan itu yudhakaru, di mudhakar, dianggap mudhakar. Mudhakar ini dianggap laki-laki gitu loh. Fayujamma'u ala amkinatin, maka dia dijamakan dengan amkinah. Jadi makanani amkinatun. Wa yu'annatsu, makan itu juga bisa dianggap femina, dianggap perempuan, bilha'i gitu loh, dengan hak makanah gitu loh. Fayuqal makanatun. Nah, biasanya bahasa Indonesia mengartikannya makan sebagai tempat, kalau makanah sebagai kedudukan. Wal jam'u makanan. Nah, kalau makanah jamaknya adalah makanat. Dzakarahu fil misbah. Disebutkan pada kamus Al-Misbah, Al-Misbahul Munir. Kamus. Waqtalafu fi haqiqati istilah. Para ulama berbeda dalam menyatakan hakikat al-makan secara istilah gitu. Jadi makna lughawiyah demikian, sekarang berpindah ke makna istilahi. Kan makna itu kan wada itu kan ada wada lughawi, kemudian ada wada istilahi, wada urfi, kemudian satunya lagi wada syar'i gitu. Nah, ini wada yang istilahi. Waqtalafu fi haqiqati istilah ada ala thalathati aqwalin. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat makan secara istilah pada 3 pandangan. Ini indal hukama wa indal mutakallimin gitu. Ini indal hukama, ini ada 2. Faqila huwa asatahul batin lil hawi asatahul batin al hawi al mumas li satahul dhahir min al mahwi. Nah, ada yang berpandangan bahwa al-makan itu adalah sisi dalam yang melingkupi, yang bersentuhan dengan sisi luar dari entitas yang diliputi. Kalau kita bayangkan gelas, ya kan, kosong, kemudian dia diisi air. Nah, sisi luar, sisi dalam dari gelas yang melingkupi itu, yang bersentuhan dengan air, yakni bersentuhan dengan sisi luar air gitu loh, dari isinya itu kan tadi ya. Jadi sisi dalam dari gelas yang bersentuhan dengan sisi luar dari isi gelas itu, yakni air, ya kan, itulah disebut sebagai tempat gitu. Makan adalah sisi dalam dari gelas yang bersentuhan. Ketika nggak bersentuhan, maksudnya ketika nggak ada air ya, maka dia ketika belum ada yang mengisinya, belum ada yang menempatinya, maka dia belum disebut sebagai tempat. Ya, wasatahu sisi indahum ardun halun fil jismi. Satah menurut hukaba adalah arad aksiden yang attending atau yang bertempat pada jisim. Kalau indal mu'tazilah, satah itu bukan arad tapi jauhar. Kalau indal mutakallimin, satah itu adalah amrun i'tibariyun fil akli gitu. Adalah suatu perkara yang nggak memiliki wujud fil kharis, tapi dia hanya dikenali oleh akal. Dia dianggap ada hanya dalam
konteks akal saja. Dia nggak memiliki wujud fil kharij ada mutakalimin. Jumhurul mutakalimin maksudnya. Wasabhu indahum ardun halun fil jismi. Nah, satu sisi menurut para hukama adalah aksiden yang bertempat pada suatu jisim. Ini mengulang pada pertemuan yang dulu-dulu tentang apa itu al-khot, apa itu as-satoh, apa itu al-jisim at-ta'limi gitu loh. Wasata indahum aradun halun fil jismi muta'alliqun bi atrafi duna a'maqihi. Sata menurut hukama adalah arad yang bertempat pada jisim, yang mana arad itu berhubungan dengan atraf-atrafnya, ujung-ujungnya, sisi-sisi luar ya gitu loh. Bukan a'maqihi, bukan dalamnya. Pokoknya berarti sisi itu dia nggak memiliki dimensi, dia itu memiliki dimensi panjang saja gitu loh. Dimensi panjang, nggak memiliki dimensi lebar ataupun dalam apalagi. Dia itu memiliki panjang, memiliki lebar, tapi dia tidak memiliki dalam. Kalau dalam itu sudah masuk ke jisim taklimi gitu loh. Jisim. Ya. Nah, wakila menurut hukum yang lain huwa bu'dun ay imtidadun. Dia adalah suatu dimensi atau dimensi perenggangan gitu. Imtidad itu dimensi. Maujudun yang ada yanfudhu fihi al-jismu binufudhi bu'dihi. Yang mana suatu jisim itu bisa apa ya, bermanifestasi di dalamnya gitu loh. Dengan binufudhi bu'dihi, dengan manifestasi dimensinya al-qaim yang bertempat bihi pada imtidah tersebut. Al-qaim al-jismu itu bertempat bihi pada zalikal imtidad fi zalikal bu'di, pada dimensi tersebut, bihaitsu yang tabiqu alaihi, ketika dia sekira jisim itu pas dengan bu'dun tadi. Jadi selalu dipertimbangkan, makan itu selalu dipertimbangkan, dia itu harus diisi gitu loh. Ketika suatu tempat itu nggak ada isi, maka dia tidak bisa disebut sebagai tempat gitu loh. Harus ada. Pada definisi pertama, pada definisi yang kedua itu begitu. Nah, kalau mutakalim begini, wakil huwa mafrudun mauhumun. Menurut mutakalim maka adalah mafrudun atau mauhumun, bu'dun mauhumun adalah dimensi yang ilusi. Kalau nah ini berhenti di sini. Tapi ada di buku-buku yang lain itu disebutkan bu'dun mauhumun, bu'dun mafrudun mauhumun. Masghulun, dia itu ditempati masghulun bil bisyai'i, ditempati sesuatu, ilam yashghulhu fahuwa khala, jika dia tidak ditempati sesuatu maka dia adalah kosong gitu. Jadi hampir mirip. Jadi bedanya karena di sini itu bu'dun mauhumun, yaitu ilusi aja gitu. Tapi tempat itu bisa dikatakan tempat kalau dia itu ditempati sesuatu. Kalau dia tidak ditempati sesuatu, maka dia kosong, kholak gitu. Menurut mutakalimin gitu. Wa hadza qaulul mutakalimin. Ini definisi yang terakhir ini adalah menurut mutakalimin. Wal qauladu qablahu lil hukama. Dua qaul sebelumnya itu menurut para hukama. Bentar. Wanceng banget kan kalau
Ini nggak bisa pertemuan ini selesai, ini panjang sekali. Ya, jadi semacam itu. Ini penjelasan soal makan gitu. Nah, ini masuk ke pembahasan yang panjang sekali nih. Menjelaskan. Oke, tadi kita sudah berapa pertemuan nih? Berapa jam ini? Oke. Saya kira cukup saja sampai di sini karena ini saya lihat sekilas ini panjang banget untuk membahas 3 definisi itu, kemudian dikomparasikan itu sangat panjang. Ya, saya baca terakhir aja ini biar tidak biar tidak kesimpulannya tidak sepotong-potong. Nah ini. Jadi ini sekarang kita masuk kepada pembahasan yang lebih detail soal makan. Makan lughatan adalah maudhi'u kauni syai'i gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian secara istilah itu ada 3 definisi. Menurut menurut hukama dua definisi, menurut mutakalimin 1. Menurut hukama yakni as-satahul batin al-hawi al-mumas lis-satahil dhahir min al-wahwi gitu. Atau bu'dun ay imtidadun mawjudun yang fudhu fihi al-jismu binufudhi bu'dihi al-qa'ibi fi dhalikal bu'di bihaithu yantabiqu alaihi. Ini definisi yang kedua. Waqila huwa mafrudun mauhumun, ini menurut takalimin. Nah, dari 3 definisi ini nanti dibahas berhalaman-halaman panjang ini. Ini 1 halaman, kemudian 2 sampai di sini itu masih ada al-bu'd al-mafrud wal khalawah iqatu ayakunal jism. Ini panjang sekali. Ini pertemuan selanjutnya aja. Kemudian ada far'nya di sini. Ini sampai ketiga. Kemudian far'ani. 2 far' al awal sama sani. Al makan kun yakunu sabahan wahidan atsani. Nah, kayak pertemuan terakhir itu minggu depan lah, pertemuan terakhir soal al-ainah. Jadi ini panjang sekali al-ainah. Oke, saya kira begitu saja. Kita lanjut ke diskusi lah. Tadi sempat kehilangan layarnya ya. Jadi kita tadi itu halaman ini 50 sampai halaman 57 gitu loh. Ya harusnya nanti tadi nggak muncul ya. Wah, kalau nggak muncul tadi harusnya sejak awal ngomong, saya nggak tahu tadi. Wah, ngomong saja. Jadi waktu saya ngomong di ketika ada gangguan teknis atau tidak kelihatan layarnya itu sampai bicara saja gitu. Gitu ya. Ya tadi apa pertanyaan ini tadi? Ada Mas Akbar. Selamat datang Mas Akbar. Ini ada yang tanya. Oh iya tadi maaf Mas. Itu kalau sudah saya lihat di layar itu memang nggak kelihatan apanya. Uh, kalau ada pesan itu nggak kelihatan pada pesan. Jadi memang harus ngomong sih. Oh ini ada pertanyaan, harka itu jauhar atau arutnya? Maksudnya yang bergerak itu. Yang bergerak itu jauhar kan. Haroka itu suatu keadaan ketika jauhar itu berhubungan dengan atau bertempat pada suatu tempat gitu. Nah, ketika dia itu berada dari satu titik ke titik yang lain dan
ke titik yang ketiga dia nggak berhenti, maka keadaan ada titik A, titik B, titik C. Nah, suatu jisim itu bergerak dari A ke B ke C, kan? Waktu nyampe B itu dia disebut sebagai harokat karena dia itu bergerak dari A ke B dan nggak berhenti. Kalau dia waktu di titik B itu berhenti, dia disebut sebagai diam atau sukun gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang bergerak itu adalah jauhar, bukan arot. Gitu. Nah, keadaan bergerak itu arotnya gitu. Keadaan bergerak itu arotnya. Arot itu sifat, itu suatu keadaan gitu. Nah, suatu jisim bergerak dari satu titik ke titik yang lain, ada kalanya dia disebut sebagai harokat. Nah, harokat ini arot, ada kalanya dia disebut sebagai uh, diam atau sukun gitu. Jadi gitu ya. Oke, ada soal lagi nggak? Kalau kita pahami al-aina ini, jadi perdebatan soal teologi bahwa Allah itu bertempat di ars apa enggak, sebagaimana dikatakan oleh Salafi gitu kan, itu menjadi sangat gak relevan sekali gitu. Gimana? Karena Allah itu kan di sini tadi dijelaskan disebut sebagai bergerak atau diam itu kalau sudah ada penciptaan. Kalau belum ada penciptaan itu enggak akan ada disebut sebagai bergerak bertempat itu enggak ada. Gitu. Nah, sementara kaidahnya Allah itu dari dulu sampai sekarang enggak berubah sama sekali. Artinya Allah itu enggak bisa dikatakan dia itu bertempat. Termasuk bertempat di dalam ars. Itu nah kalau ayat-ayat Al-Quran itu majas atau kalau nggak majas ya kita tafsir ya itu maknanya kita nggak tahu pokoknya istawi al ars itu aja gitu ya jadi nggak sama orang yang masih mempertentangkan masih menyatakan Allah itu bertempat di ars itu sama sekali belum paham apa yang disebut sebagai bergerak, apa yang disebut sebagai bertempat, apa yang disebut sebagai diam itu kayak gitu loh. Oke gitu. Ada soal lagi nggak? Arot yang memiliki arot juga seperti bola yang kuning pekat itu arot bagi kuning ya. Nah ini al arot lah ya ini menurut mutakalim sama menurut para filsuf ini beda. Kalau menurut mutakalim al arot la yakumu bi arotin, arot itu tidak bertempat pada arot yang lain gitu loh. Nah, kalau menurut para hukama arot itu bisa bertempat pada arot yang lain. Nah, kalau kasus seperti bola yang kuning pekat-pekat itu arot bagi kuning. Nah, kalau menurut penafsirannya mutakalim nggak begitu. Pekat sama kuning itu terjadi karena intensitas warna tertentu gitu. Gitu loh. Intensitas warna tertentu. Jadi misalnya kita intensitas atau kedekatan atau mujawaroh dengan uh, jawhar yang lain misalnya. Misalnya kalau kita ngelukis gitu kan kita kasih alas warna kuning, warna putih dulu, kemudian dikasih di atasnya itu warna putih atau warna apa? Putih, di atasnya warna hitam atau di atasnya lagi warna kuning. Itu tidak menunjukkan bahwa arot menurut mutakalimin itu tidak menunjukkan bahwa arot itu yakumu bi arotin. Tapi yang terjadi adalah dua jauhar saling dua jauhar atau lebih saling tumpuk, jauhar untuk putih, jauhar untuk kuning, jauhar untuk hitam. Itu bukan arot. Bukan arot itu. Tapi itu jauhar. Ya ada cat aja yang numpuk gitu. Kemudian kok ada degradasi segala macam itu karena saking bertemunya gitu loh. Bertemunya beberapa jauhar gitu. Kemudian membentuk ilusi warna sehingga kita bisa mengetahui itu warnanya berbeda dengan warna ketika nggak ada degradasi gitu.
Jadi gitu. Kaidahnya dalam mutakalim itu al-arad layakumu bi aradin. Itu di bab awal ahkamul a'rad gitu ya. Nah kan waminha ini saya bacakan waminha annahu la yaqumu aradun bi aradin khilafan lil falasifa. Arad itu tidak bertempat pada arad yang lain, beda dengan pandangan filsuf. Jadi gitu ya. Arad itu sifat ya. Kalau sampai contohnya warna itu sebenarnya bukan bukan sifat, itu lebih ke jauhar gitu. Jauhar yang punya warna gitu. Apa tadi? Berarti sama ya pada haroka, bola bergerak dengan cepat-cepat itu hanya intensitas gerak di sisi mutakalim. Iya, iya kan haroka itu kan ya tafawat gitu, cepat dan lambatnya itu berbeda-beda gitu. Bola bergerak dengan cepat-cepat itu hanya intensitas ya. Iya, intensitas saja, intensitas gerak gitu. Kalau ya yang dimaksud al ard layakumo di arodin itu bukan dalam pengertian ini ada dua sifat gitu loh. Dia itu arad ini nggak begitu gitu loh. Karena kalau dalam kasus bergerak, ada bergerak dengan cepat, bergerak dengan anuan, itu maksudnya itu sama-sama bergerak, baik cepat atau lambat itu sama-sama bergerak, itu hanya intensitas saja, aja tafawut saja gitu. Gitu ya. Menurut takalim ya itu bergerak gitu. Kayak gitu. Sama-sama bergerak. Cepat itu hanya intensitas gerak di takalim. Iya, betul betul. Iya, betul betul. Cepat itu hanya intensitas. Cepat dan lambat itu ya sama-sama gerak. Gitu. Baik cepat banget, itu sama-sama masih harokat. Pokoknya nggak sampai berhenti aja. Itu masih dikatakan harokat. Gitu. Iya, ya gitu. Ada yang lain nggak? Jadi memang sangat ada hubungannya dengan fisika banget gitu. Sangat ada hubungannya gitu. Hubungan dengan matematika, dengan fisika, dengan ilmu yang lain sangat. Karena ini membahas tentang kategori al-jinsun ali, al-ajanas al-aliyah gitu. Hakikat-hakikat al-mumkinat gitu loh. Ini jenis yang tertinggi. Kalau udah membahas jenis yang tertinggi itu sama dengan kita membahas hakikat. Gitu. Jadi dibahas dari sisi yang paling mendasar dari sesuatu. Baik dari perspektif jawarnya atau dari perspektif arutnya. Ya, ada lagi soal nggak? Tak ada? Ya udah kalau tak ada kita akhiri aja nggak apa-apa. Insya Allah minggu depan itu terakhir al-aina selesai insya Allah. Oke, gitu ya. Oke, saya akhiri majelis kali ini. Mohon maaf tadi saya terlambat setengah jam ya. Oke, mohon maaf. Kalau ada salahnya ada kelirunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Selesai.
Ya, ditutup aja. Gitu.